Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini kembali kita akan membahas tentang Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang hewan-hewan kesayangan Rasulullah SAW. Apa aja sih hewannya? Simak ya videonya sampai akhir. Hewan-hewan ini nggak hanya kesayangan Rasulullah SAW, juga berjasa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Saking mulianya, Nabi Muhammad SAW ini sangat dicintai oleh banyak makhluk teman-teman di dunia ini. Mulai dari manusia, malaikat, bangsa jin. Ternyata banyak juga hewan yang menghormati dan menyayangi beliau. Bahkan ada sejumlah hewan yang berjasa dan pernah menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW sering dibantu oleh para hewan-hewan tersebut. Penasaran hewan apa aja? Gak pakai lama lagi. Langsung aja ya ke hewan yang pertama. Unta. Tunggangan Nabi yang bernama Kaswa atau Al-Kaswa ini adalah unta betina yang dibeli Nabi Muhammad SAW dari Abu Bakar. Al-Kaswa adalah unta kesayangan Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi perjalanan dalam memperjuangkan Islam. Bersama Rasulullah SAW, Al-Kaswa melihat kejahilian masyarakat Mekah, kejahatan kafir Quraisy, dan ketaatan kaum muslimin. Sama seperti unta pada umumnya, Al-Kaswa dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tunggangan untuk menjelajahi banyak wilayah. Berkat bantuan Al-Kaswa, Rasulullah SAW mampu menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok negeri. Beberapa kali dikisahkan bahwa Al-Kaswa turut mengambil peran dalam dakwah Rasulullah. Al-Kaswa adalah unta yang sangat istimewa teman-teman. Dalam sebuah buku kiswa yang berjudul Unta Kesayangan Nabi Muhammad oleh Cheng Ahmad Syamsi disebutkan bahwa unta ini diperintahkan Rasulullah untuk memilih tanah yang akan dibangun sebagai rumah dan masjid Nabawi. Pernah disebutkan bahwa Al-Kaswa menjadi salah satu binatang yang bisa masuk surga. Dalam sebuah buku Asbabun Nuzul for Kids oleh Evi Fitriah dikisahkan bahwa Al-Kaswa turut menentukan tempat singgah Rasulullah saat tiba di Madinah teman-teman. Siang itu matahari bersinar terik di atas langit Madinah. Para penduduk yang juga disebut dengan kaum Ansor sedang beristirahat di depan rumahnya teman-teman. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi tergopoh-gopoh lari-lari gitu sambil berkeliling dan menyampaikan kabar memberitahu bahwa Rasulullah SAW telah datang. Para penduduk kemudian pada keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka berderet berdiri berjajar di sepanjang jalan karena ingin melihat rombongan Rasulullah yang datang. Itu mereka. Rasulullah dan kaum muhajirin datang memasuki kota Madinah. Rasulullah duduk di atas punggung untanya Al-Kaswa, diikuti oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami, gitu, ujar seorang penduduk Madinah. Rasulullah tersenyum menanggapi ajakan tersebut. Al-Kaswa, unta kesayangannya, belum mau berhenti teman-teman. Ia terus berjalan menyusuri jalanan Madinah. Bahkan ada pula yang sambil memegang tali kekang Al-Kaswa berkata, "Izinkan kami menjamu engkau ya Rasulullah. Kami sudah menyiapkan jamuan untukmu." Kata yang lain gak mau kalah. Tapi Al-Kaswa belum mau berhenti. Unta kesayangan Rasulullah itu terus berjalan diiringi tatapan penduduk yang harap-harap cemas teman-teman. Karena mereka semua pingin ditempatin sama Rasulullah ya. Rasulullah belum memutuskan akan singgah di rumah siapa. Beberapa lama kemudian akhirnya Rasulullah turun dari untanya. Dibiarkannya tuh Al-Kaswa berjalan sesuka hati. Beberapa perumahan kabilah sudah dilewati. Mereka yang rumahnya dilewati Al-Kaswa ini
kecewa karena ya rumahku nggak jadi ditempatin deh gitu. Akhirnya Al-Qaswa sampai di depan tanah milik Bani Al-Najjar yang sering digunakan sebagai area penambatan hewan tunggangan mereka. Al-Qaswa berhenti cukup lama di sana. Rupanya ia nggak mau bangkit lagi. Khalid bin Zaid bin Kulayb atau yang dikenal dengan nama Abu Ayyub menghampiri Al-Qaswa. Ia mengambil tali kekangnya dan menuntun unta itu menuju rumahnya. Rasulullah dan Abu Bakar pun memutuskan untuk tinggal di rumah Abu Ayyub selama beberapa waktu. Rombongan Rasulullah yang lain juga demikian. Tempat tersebut adalah Madinah yang menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad. Setelah sang Nabi wafat, Qaswa menolak untuk makan dan minum karena sangat sedih. Sehingga unta ini mati menyusul Rasulullah SAW. So sweet. Selanjutnya adalah kucing. Kucing ini bernama Muiza atau Muiza dalam bahasa Arab yang memiliki arti yang berharga. Rasulullah sendiri yang memberikan nama tersebut. Asal muasal Muiza ini nggak jelas ya teman-teman. Nggak ada yang bisa menjelaskan dengan gamblang gitu. Terlepas dari ini peliharaan Rasul atau bukan. Namun beliau sangat menyayangi kucing betina tersebut. Jenis ras Muiza juga menjadi perdebatan. Berbagai sumber mengatakan ia kemungkinan merupakan Turkish Angora yang berwarna putih. Sumber lain mengatakan bahwa Muiza adalah kucing lokal biasa. Nabi Muhammad SAW juga tidak ragu minum dan wudhu dengan air yang baru diminum Muiza. Ia berkata air itu tetap suci walau terkena liur kucing. Muiza memang spesial di mata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mencontohkan perilaku yang benar terhadap kucing dan hewan lainnya teman-teman. Berikutnya adalah laba-laba. Hewan ini meski tidak disukai banyak orang, ternyata laba-laba adalah hewan yang sangat berjasa ketika menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kaum kafir Quraisy. Ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy ini, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Thur. Sayangnya pintu gua ini masih terbuka sehingga orang lain dapat melihat ke dalam gua. Namun Allah SAW memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang untuk menutupi pintu gua dan menyelamatkan Nabi Muhammad dari kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun yang melihat di pintu gua ini ada sarang laba-laba, sehingga mereka berpikirkan, nggak mungkin ya kalau ada orang masuk ke dalam gua ini, karena kalau ada orang masuk pasti sarang laba-labanya akan rusak. Maka kaum Quraisy pun pergi meninggalkan Gua Thur tersebut. Hewan berikutnya juga ada di dalam peristiwa yang sama dengan laba-laba teman-teman, yaitu burung merpati. Selain laba-laba, burung merpati juga berjasa dalam menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Seekor burung merpati diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertelur tepat di depan sarang laba-laba yang ada di Gua Thur. Hal ini membuat kaum Quraisy semakin yakin bahwa tidak ada manusia di dalam Gua Thur. Jika ada yang masuk, pastilah burung merpati itu juga akan terbang. Karena peristiwa ini, semua orang di Mekah pun dilarang menangkap dan memburu burung merpati. Maka dari itu ya teman-teman, ternyata di Mekah itu burung merpati itu liar banyak sekali. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan berhaji atau umroh, bisa ya melihat sendiri di sana, di pinggir jalan itu banyak sekali burung merpati. Binatang selanjutnya adalah anjing teman-teman. Gak nyangka ya, ternyata seekor anjing ini bisa membela Nabi Muhammad. Kisah ini diriwayatkan dari Ad-Durar Al-Kaminah oleh Ibnu Hajar Al-Asqani. Seekor anjing pernah membela Nabi ketika dihina oleh seorang pimpinan Mongolia. Disebutkan dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tabi bahwa ada seorang penguasa Mongol yang murtad menjadi Nasrani. Suatu hari sejumlah para pembesar Nasrani dan Mongol berkumpul. Mulailah
salah satu dari mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang diikat dengan tali, teman-teman. Tatkala orang tersebut terus-menerus menghina Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba tali kekang anjing tersebut putus, teman-teman. Anjing tersebut melompat, menerkamnya dan mencakar-cakar wajahnya sebelum akhirnya orang-orang yang hadir itu bisa menyelamatkannya dari cakaran anjing. Nah, yang pertama kali ini selamat dia dari anjing tersebut. Salah seorang berkata, itu karena kamu sih menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi ia ini nggak percaya, teman-teman. Justru malah berkata, bukan. Namun anjing itu yang terlalu peka. Bukan, tapi anjing itu terlalu peka. Dia melihat aku berisyarat dengan tanganku ke arahnya. Lantas dia mengira bahwa aku akan memukulnya. Kemudian dia kembali menghina Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Tiba-tiba anjing tersebut, anjing yang tadi mencakar itu, teman-teman, kembali lagi meloncat menerkam orang tersebut yang menghina, lalu langsung menggigit kerongkongannya dan menariknya hingga putus di depan banyak orang. Dan akhirnya langsung seketika di situ juga orang itu meninggal dunia. Kejadian ini, teman-teman, menjadi sebab ada kurang lebih 40.000 orang Mongol masuk Islam. Subhanallah. Perbuatan mencela agama ini memang sangat tercela ya. Demikian juga terlarang dijadikan bahan candaan untuk membuat tertawa manusia, meskipun tidak ada niat untuk melecehkan. Itu dia, teman-teman, kisah hewan-hewan yang pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan juga hewan kesayangan Nabi Muhammad. Semoga kalian suka ya dengan cerita tadi. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Silahkan komen di bawah untuk ide-ide cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.